Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Tawakal, CGP Angkatan 10 Kabupaten Sintang. Dalam hal ini saya akan melaksanakan kegiatan coaching dan pada saat ini posisi saya sebagai observer yang akan mengobservasi kegiatan coaching yang akan dilaksanakan oleh Nama saya Arpenas. Posisi saya pada saat ini adalah sebagai coach, di mana nanti saya akan melaksanakan coaching dan Ibu Olivia sebagai coach saya. Baik, Pak Arpenas, sebelum memulai kegiatan, saya akan menanyakan dulu tujuan-tujuan yang Pak Arpenas akan capai di dalam proses coaching ini ya. Jadi saya sampaikan bahwa di dalam pelaksanaan coaching nanti ada rubrik penilaian yang saya akan amati daripada proses yang Pak Arpenas lakukan, seperti mendengarkan secara aktif, melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan memberdayakan coachingnya nanti pada saat pelaksanaan. Terus kehadiran penuh yaitu. Terus kira-kira kompetensi yang mana nanti yang Pak Arpenas akan kembangkan dalam proses coaching ini? Baik, terima kasih Pak. Kompetensi yang yang ingin saya kembangkan, yang pertama yaitu tentang kehadiran penuh, yang kedua tentang mendengar secara aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan yang selanjutnya adalah memberdayakan coach saya. Oke, baik. Jadi keempat kriteria berusaha dipenuhi ya, Pak ya. Oke, kompetensi yang secara spesifik misalnya yang ingin dikembangkan Pak, kira-kira apa Pak? Oke, kompetensi yang secara spesifik yang ingin saya kembangkan di sini adalah saya berusaha untuk mendengar secara aktif Pak. Mendengar aktif keluhan-keluhan atau permasalahan dari coach saya. Oke, baik Pak Arpenas. Jadi mudah-mudahan berjalan dengan lancar Pak ya. Mungkin itu saja pembukaan daripada kegiatan ini saya sampaikan. Setelah nanti terlaksana coaching, maka di akhir nanti saya akan saya akan mencatat dan mendengarkan penilaian yang akan saya nilai dari proses yang Bapak lakukan ya. Oke. Terus pertanyaan ya. Jadi mencatat pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Pak Arpenas nanti sampaikan kepada coaching ya. Terus yang keempat yaitu saya akan menanyakan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Indikatornya Pak, ketercapaiannya yang pertama nanti saya bisa mendengar apa tujuan coach saya tadi untuk di coaching. Terus yang selanjutnya adalah mendengar apa permasalahan dia, ya kan, sampailah mendengar nanti apa solusi dari dia sendiri, permasalahan dia sendiri, dan sampai solusi dia mencari sendiri, dan juga nanti akan mendengar bagaimana dan kapan dan apa rencana dia selanjutnya dengan permasalahan dia itu Pak. Baik sekali. Oke, baik Pak Arpenas ya, mungkin cukup ya, pembukaan daripada ini sesi pembuka, dan silahkan saya persilahkan Bapak untuk melaksanakan kegiatannya berikutnya. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya. Selamat siang Bu, silakan Bu duduk Bu. Terima kasih. Oke Bu, gimana Bu? Ada yang bisa saya bantu kira-kira Bu? Iya Pak, kebetulan saya datang ke sini ini memang ingin seperti curhat begitu ya. Ingin menyampaikan keluh kesah saya, mungkin situasi yang saya hadapi saat ini ya Pak, khususnya itu dalam kegiatan pembelajaran saya di kelas. Ini Pak Arpen ada waktu untuk mendengarkan keluh kesah saya Pak. Oke Bu, boleh Bu. Kebetulan saya saat ini jam mengajar saya juga sudah habis dan tidak ada jam mengajar lagi sampai pulang nanti, dan waktu luang saya pun ada pada saat ini. Iya,
syukurlah kalau begitu. Oke Bu, jadi begini Bu, tujuan Ibu mau coaching kan rencananya dengan saya kan Bu. Kira-kira tujuan Ibu coaching dengan saya ini apa yang ingin Ibu peroleh dari setelah coaching? Kalau Bapak tanya apa yang ingin saya peroleh setelah coaching ini, Pak, tentu saya ingin menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi sekarang, terutama dengan situasi pembelajaran di dalam kelas yang inilah nantinya akan saya saya sampaikan. Saya ingin sharing dengan Pak Arten gitu ya. Ya barangkali dengan sharing kita nanti, saya nanti bisa menemukan solusi untuk permasalahan saya ini, Pak. Oke Bu, nah mudah-mudahan nanti tujuan Ibu coaching dengan saya ini bisa kita dapat secara sama-sama Ibu ya. Nah, sekarang ini saya ingin tahu nih Bu, kira-kira ini apa sih permasalahan atau problem yang sedang Ibu rasakan pada saat ini Bu, sehingga Ibu memang perlu harus coaching pada hari ini Bu. Silakan Bu, bisa Ibu ceritakan apa masalah dari murid Ibu tadi Bu. Iya Pak, terima kasih ya sebelumnya mau mendengarkan saya. Jadi begini ya Pak ya, akhir-akhir ini saya perhatikan murid-murid di kelas saya, terutama ketika jam pembelajaran saya melihat sekitar 60% dari murid saya itu yang bisa fokus gitu ya dalam kegiatan pembelajaran. Namun selebihnya sekitar 40% murid itu tidak bisa fokus ketika belajar. Nah, jadi ketidakfokusan mereka ini bervariasi Pak. Ada yang memang pada saat kegiatan pembelajaran itu berlangsung, mereka ada yang mengantuk, kemudian ada yang ya kadang mengganggu temannya, padahal temannya ini sedang fokus sebetulnya, tapi diajak ngobrol, ya akhirnya temannya ini terganggu fokusnya, gitu kan. Kemudian ada yang memang sepertinya ogah-ogahan, malas dalam kegiatan pembelajaran, gitu ya. Padahal rasanya itu saya itu sudah maksimal dalam kegiatan pembelajaran itu, saya sudah berusaha untuk memfokuskan anak ini supaya mereka bisa memusatkan perhatiannya pada kegiatan pembelajaran yang terjadi pada saat itu, gitu Pak. Nah jadi siapa tahu dengan berdiskusi, dengan sharing dengan Pak Arpen gitu ya, saya bisa menemukan solusi untuk permasalahan yang atau situasi yang mungkin sekarang saya hadapi gitu. Oke Bu, jadi dari cerita Ibu tadi saya mendengar berbagai macam murid itu kurang fokus di saat proses pembelajaran Bu. Saya contohkan misalkan tadi mengantuk gitu Bu ya, dia mengantuk. Pernah enggak Ibu mengidentifikasi kenapa si anak ini mengantuk tadi Bu? Sebetulnya untuk anak yang mengantuk ini Pak, sudah pernah saya berbicara empat mata gitu ya. Saya panggil anak ini, saya tanyakan kenapa dia ketika pembelajaran saya itu ya, kegiatan pembelajaran itu selalu mengantuk gitu ya. Kemudian memang si anak ini memberikan keterangan bahwa memang hampir setiap malam itu memang sering begadang karena main game Pak. Nah saya coba nasihati gitu kan, sudah beberapa kali saya nasihati, toh akhirnya di kegiatan pembelajaran selanjutnya juga masih terjadi, ya masih mengantuk dalam kelas. Nah itu gimana ya, jadi main game sehingga mungkin dia begadang Bu ya, sehingga ngantuk karena tidurnya larut malam gitu ya. Itu salah satu contoh. Dari beberapa permasalahan itu tadi, mulai dari anak mengantuk, sering mengganggu sesama temannya di saat proses pembelajaran sehingga kawan-kawannya yang lain itu pun terganggu gitu. Kira-kira menurut bayangan Ibu Ria nih, apa yang harus saya lakukan atau apa solusi yang ingin Bu Ria dapatkan dengan situasi murid seperti itu tadi, solusi dari Ibu gitu, yang ingin Ibu capai gitu. Iya Pak, saya sudah sempat berpikir ya Pak, untuk mengatasi situasi seperti ini. Saya berpikir bagaimana kalau di kegiatan pembelajaran selanjutnya itu saya ingin mengajak anak-anak ini untuk belajar di luar kelas Pak. Nah kemungkinan khusus untuk anak yang sering mengantuk di dalam kelas ini tadi,
ketika saya ajak mereka keluar, mungkin bisa meningkatkan motivasi belajarnya, karena mungkin udaranya segar atau suasananya berbeda. Nah, mungkin itu salah satunya. Kemudian saya juga berpikir, karena sekarang ini kan sudah zamannya gadget ya Pak, gawai. Nah, anak-anak ini kan cenderung lebih senang megang HP kemana-mana gitu ya. Nah, saya rasa tidak ada salahnya. Mungkin saya akan coba mengajak anak-anak itu belajar menggunakan gawai mereka. Nah, dan satu lagi Pak, saya baru ingat di sekolah saya itu sebetulnya sudah tersedia proyektor. Bahkan ada beberapa. Gitu ya. Nah, saya terpikir, kenapa tidak saya coba saja gitu kan? Saya menggunakan proyektor, saya gunakan infocus itu untuk bisa memusatkan fokus anak-anak belajar. Mungkin mereka lebih senang. Contohnya saya ajak untuk menonton video yang relevan lah dengan materi yang saya sampaikan. Mungkin itu beberapa yang sudah terpikirkan oleh saya, Pak. Benar Bu, itu solusi atau langkah yang bagus yang ingin Ibu capai kepada permasalahan murid Ibu di kelas. Mulai dari Ibu mengajak murid belajar di luar, ya kan, dengan alasan supaya mungkin mereka lebih fresh. Dan itu solusi yang bagus Bu. Sampai Ibu mau sistem pembelajaran yang menggunakan gawai, ya kan, itu adalah solusi yang bagus karena anak-anak zaman sekarang ini itu tidak lepas dari gawai. Nah, bagaimana cara kita memanfaatkan gawai itu ke hal yang positif, itu adalah solusi yang bagus Bu. Terus memanfaatkan aset sekolah seperti proyektor. Mungkin Ibu bisa proses pembelajaran ini diselingan dengan video apa segala macam Bu, sehingga kata Ibu tadi supaya anak ini tidak bosan atau tidak menonton apa yang kita sampaikan terus. Jadi ada selingannya atau disebut dengan scripting ya. Dari 3 solusi atau 3 langkah yang ingin Ibu lakukan ini, kira-kira rencananya itu kapan Ibu akan mulai melaksanakan? Ya, dengan apa yang sudah terpikirkan oleh saya tadi ya Pak, langkah-langkahnya itu saya rasa secepatnya, mungkin bisa dalam minggu depan saya akan coba beberapa. Mungkin ya tidak bisa sekaligus saya laksanakan dalam satu kali satu kali pertemuan, tapi langkah demi langkah dalam beberapa kali pertemuan. Mungkin dari ketiga langkah yang sudah saya sampaikan dengan Bapak tadi, mungkin dalam minggu depan akan saya laksanakan secepatnya Pak. Iya Bu, mungkin bisa Ibu laksanakan misalkan minggu ini Ibu coba dengan langkah belajar di luar dulu. Ya kan. Minggu depan Ibu coba lagi dengan bagaimana sistem belajar menggunakan gawai. Minggu depan lagi belajar menonton YouTube sesuai dengan referensi yang ada gitu Bu. Itu adalah hal yang bagus Bu, sangat bagus. Itu adalah solusi yang bagus juga menurut saya Bu. Kira-kira nih Bu, ada enggak yang Ibu SDM atau sumber manusianya atau yang terlibat dalam rencana Ibu ini? Untuk mungkin yang bisa saya libatkan dalam langkah-langkah yang saya ambil nanti, saya rasa saya harus bekerja sama dengan Sarpras ya Pak, karena bagaimanapun kita menggunakan fasilitas di sekolah, saya mungkin harus minta izin dulu. Kemudian saya juga mungkin berkoordinasi dengan rekan sejawat, mungkin nanti ada yang bingung ini kenapa anak kok diajak keluar, misalnya keluar kelas. Nah, ternyata ketika saya sudah menyampaikan ya kemungkinan hal-hal yang mungkin dianggap tidak sesuai dengan tata tertib di sekolah begitu ya, ketika pembelajaran mungkin itu bisa teratasi gitu ya. Jadi mungkin kita ya sekedar memberitahu nanti saya ada kegiatan pembelajaran di luar kelas ya. Saya takutnya nanti kan bisa mengganggu kelas yang lain begitu Pak. Kemudian yang menjadi fokus utama saya yang terlibat di dalam kegiatan pembelajaran itu tentu murid yang ada di kelas tersebut. Demikian. Jadi dari langkah-langkah atau solusi yang Ibu dapatkan tadi itu kan otomatis memerlukan waktu dan SDM-nya tadi Bu ya, yang terlibat tadi mulai dari murid, waka Sapras, sampai ke mungkin dengan rekan sejawat, bahkan dengan kepala sekolah tadi kan Bu, kita harus koordinasi terus. Iya, betul. Nah, dari selama kita coaching ini sudah berbicara, sudah ngobrol lama kita nih Bu, kira-kira ini kesimpulan atau Ibu sudah mendapatkan belum solusi atau apa perasaan Ibu
pada saat ini Bu, setelah Ibu menceritakan masalah Ibu tadi Bu? Ya Pak, dari apa yang sudah saya dapatkan dari coaching kita ini tadi ya Pak ya, saya sudah menyampaikan mungkin situasi saya pada Iya, Bu. saat ini ke Bapak. Kemudian pada akhirnya saya bisa menemukan, Pak, Iya, solusi solusi. yang ternyata bisa saya laksanakan. Iya, Langkah-langkah betul. itu sudah terpikirkan dan saya juga akan melaksanakannya nanti. Jadi saya merasa saya udah dapat nih solusi untuk memecahkan permasalahan ataupun situasi yang saya hadapi saat ini. Oke, terima kasih Bu atas itunya Bu, karena Ibu sudah mendapatkan solusi dari Ibu sendiri, dan tinggal Ibu kapan untuk melaksanakannya, dan mudah-mudahan dengan solusi dan langkah yang Ibu dapatkan tadi itu bisa meningkatkan motivasi si anak tadi, si murid tadi dalam kelas untuk belajar lebih aktif dan tidak tidur dan tidak mengganggu kawannya lagi Bu. Mohon maaf sebelumnya Bu, kira-kira apakah ada lagi yang ingin Ibu sampaikan atau apa lagi yang bisa saya bantu dari Ibu Bu? Ya, mungkin yang ingin saya sampaikan tadi saya lupa menjawab ketika Bapak tanya bagaimana perasaan saya ya Pak ya. Perasaan saya lega Pak. Iya ya. Iya, Masuk, saya Pak. bisa menarik napas dan menghembuskannya dengan lega karena saya sudah bisa mendapatkan solusi atas permasalahan saya Pak. Lega sekali. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan Pak. Oke Bu, jadi tidak ada lagi Bu ya yang ingin Iya. itu. Nah, kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih. Semoga kita bisa melaksanakan semua ini dengan baik. Ibu juga nanti bisa juga koordinasi dengan saya apabila Ibu mendapat kendala apapun nanti ya. Baik. Oke Bu. Oke, saya juga mengucapkan terima kasih Iya, Bu, pada Pak sama-sama, Bu. Arven Iya, Bu. karena dengan coaching ini saya menjadi merasa lega dan akhirnya bisa menyelesaikan permasalahan saya sendiri Oke Pak. Bu, sama-sama Bu. Baik, terima kasih atas Iya, Bu, waktunya siap, Bu. Pak Sama-sama, Arven. Bu. Saya permisi Oke, dulu Bu. Pak. Sama- Baik Pak Arvenas, luar biasa ya, saya telah mengikuti dengan seksama dari awal sampai selesainya Bapak melaksanakan coaching, dan banyak catatan-catatan saya ini. Tapi sebelumnya saya akan menanyakan dulu ke Bapak ya, kira-kira yang sudah Bapak lakukan tadi itu dalam hal coaching itu kira-kira tujuannya sudah tercapai Pak, terhadap ketercapaian indikator pengembangan yang diinginkan. Baik Pak, terima kasih Pak. Pertama saya juga tadi sama Bapak indikator spesifiknya yang ingin saya kembangkan di situ adalah mendengar secara aktif. Iya. Di sini tadi saya juga sudah mendengar keluh kesah dari coaching saya, mulai dari tujuan dia coaching untuk apa, sampai mengidentifikasi permasalahannya, sampai si coach saya tadi mendapatkan solusi dia sendiri, sampai seterusnya merencanakan kapan langkah-langkah atau tindakan yang akan dia lakukan, dan syukur alhamdulillah coach saya tadi menemukan solusinya dan merasa lega dan akan diterapkan untuk selanjutnya Pak. Oke. Ya, seperti yang saya amati juga seperti itu. Jadi saya melihat Pak Arvenas ini telah berhasil membantu coach tadi ya untuk mengidentifikasi masalahnya. Terus Bapak sudah berhasil memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ini menurut pengamatan saya ya. Terus Bapak dalam keadaan ini dalam situasi hadir penuh dalam itu. Terus solusi-solusi Bapak telah membantu coach untuk menemukan solusi-solusi atas masalah yang dia rasakan saat ini. Terus telah dipaparkan oleh coach strategi yang akan direncanakan berikutnya. Berikut dia menarik kesimpulan. Oke. Jadi saya punya satu pertanyaan lagi untuk Bapak Arvenas ya. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Bapak lakukan? Baik Pak, yang ingin saya tingkatkan, kompetensi yang ingin saya tingkatkan untuk kedepannya ya ada itu saya akan berusaha di kehadiran penuh Pak. Di kehadiran penuh, karena saat melakukan coaching kita itu harus hadir
sama coaching kita, maksudnya hadir itu kita tuh fokus kepada permasalahan dia gitu, Pak. Sehingga apa yang dia sampaikan dan apa yang dapat solusi dari dia sendiri itu dia bisa merasakan bahwa di saat coaching dia itu merasa nyaman untuk bercerita dengan kita, Pak. Baik. Mungkin itu Pak yang ingin saya kembangkan untuk berikutnya, Pak. Oke Pak, terima kasih. Jadi menurut rubrik penilaian ini saya sudah secara seksama ini sudah luar biasa Pak Arpenas melaksanakan coaching hari ini. Apresiasi dari saya. Mudah-mudahan harapan-harapan itu bisa terwujud untuk kedepannya. Mengingat ini adalah masih dalam fase tahun ajaran baru Bapak ya. Oke, mungkin cuman itu yang saya inginkan sampaikan kepada Pak Arpenas. Oke Pak, terima kasih banyak Pak sudah mensupervisi saya Pak. Ya terima kasih Pak ya. Oke. Sama-sama, Pak. Baik, selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Orovia Maria Magdalena. Saya calon guru penggerak angkatan 10. Di sini peran saya sebagai observer atau supervisor yang nantinya akan melakukan supervisi kepada rekan saya. Baik, silakan perkenalkan diri Ibu. Oke, perkenalkan nama saya Dwi Sumiati. Nanti saya akan berperan sebagai coach dan saya akan mengcoaching Pak Arpenas. Baik, Bu Dwi, bisa kita mulai ya pada hari ini. Salam sehat ya Ibu ya. Insya Allah. Baik, Ibu, sebelum Ibu nanti melakukan supervisi pada Bapak Arpenas, memang ada beberapa hal nanti yang akan saya sampaikan terkait dengan penilaian untuk observasi ini ya Bu ya, untuk Ibu nanti bisa melakukan supervisi. Nah, nanti yang akan saya observasi dan akan saya nilai itu yang pertama kehadiran penuh Ibu sebagai coach, kemudian nanti Ibu akan melakukan coaching dengan coaching ya. Kemudian yang kedua Ibu bisa mendengarkan secara aktif. Lalu yang ketiga bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot terhadap coach Ibu, dan yang terakhir Ibu bisa memberdayakan coach Ibu. Baik, sebelumnya Bu ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terhadap maksudnya berkaitan dengan kesiapan Ibu melakukan coaching nanti, yaitu kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan atau yang ingin Ibu tingkatkan dalam coaching nanti. Oke, terima kasih Bu Ria. Jadi yang kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama itu kehadiran penuh ya, saya sebagai coach. Dan yang kedua, saya akan mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coach saya. Kemudian yang ketiga, saya akan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach saya. Kemudian saya akan memberdayakan coach saya. Seperti itu Bu. Baik, dengan kompetensi coaching yang sudah Ibu paparkan tadi ya, itu merupakan kompetensi yang ingin Ibu kembangkan. Nah, dari kompetensi yang Ibu ingin kembangkan atau ingin Ibu tingkatkan itu tadi, kira-kira mana yang akan secara spesifik Ibu nanti yang pada kegiatan coaching itu yang secara spesifik ya, yang ingin Ibu observasi itu pada bagian yang mana? Oke, mungkin dari beberapa kompetensi tadi yang sudah saya kemukakan, saya lebih spesifik ingin menanyakan tentang kehadiran penuh ya, kehadiran penuh terhadap coach saya. Jadi saya akan mendengarkan, hadir sepenuh hati dalam coaching saya nanti. Insya Allah seperti itu Bu. Artinya Ibu bisa memusatkan gitu ya, memusatkan perhatian Ibu terhadap coach Ibu, sehingga nanti apa yang disampaikan oleh coach Ibu itu bisa berdampak baik gitu ya Bu ya, sehingga si coach ini nanti bisa mendapatkan solusi atas permasalahannya sendiri gitu ya Bu ya. Baik, mungkin ada satu lagi yang ingin saya tanyakan dengan Bu Dwi ya, yaitu indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan gitu ya, yang Ibu inginkan coach ini nanti bisa mencapai tujuannya, kira-kira indikatornya apa? Oke, jadi saat nanti saya melakukan coaching ya, yang jelas saya pengennya coach saya mencapai tujuannya, jadi sesuai dengan tujuan coach apa yang dia inginkan. Kemudian coach saya mampu mengidentifikasi masalah-masalah dia. Kemudian yang ketiga, mampu merencanakan, jadi coach saya mampu membuat rencana-rencana
apa yang akan bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalahnya. Dan yang terakhir memang bisa mendapatkan solusi dari masalah-masalah yang dia hadapi itu. Saya pengennya kerja seperti itu, bisa mendapatkan semua itu. Baik. Menurut saya apa yang Ibu sampaikan ini cukup baik karena berkaitan dengan pengembangannya. Ya, siapa tahu saja dengan melakukan coaching ini ya bukan siapa tahu, tapi memang tujuannya kita itu membantu untuk si coaching ini bisa berkembang, tetapi dia juga dalam berkembangnya itu dia bisa menemukan solusinya sendiri. Ya. Baik, terima kasih ya Ibu Dwi. Sebentar lagi Ibu Dwi akan melakukan coaching gitu ya bersama dengan coach Ibu, yaitu Bapak Arpenas ya. Semoga nanti coaching bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, sehingga coaching bisa mencapai tujuan yang diinginkan gitu ya. Coaching bisa menemukan solusi untuk permasalahannya sendiri. Baik, kalau begitu silakan Ibu melakukan coaching. Nanti saya mohon izin nanti untuk membersamai Ibu dalam kegiatan coaching tersebut ya, dalam rangka memberikan penilaian, observasi tentang kegiatan coaching ini. Baik, kalau gitu silakan Ibu bisa melakukan coachingnya. Semoga coachingnya berjalan dengan lancar. Amin. Ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu. Silakan. Bu, permisi Bu ya. Ya Pak. Boleh saya duduk, Bu? Silakan. Silakan Pak. Ibu, terima kasih Bu. Ya, gimana Pak Arpenas nih? Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Apakah Ibu sibuk Bu? Ada waktu sih, lagi nak ngajar juga sih Pak. Oh. Gimana Pak? Ada yang bisa saya bantu Pak? Gini Bu, saya ada permasalahan dengan murid saya. Kebetulan murid saya itu saya selaku wali kelasnya Bu. Di sini saya mau minta waktu Ibu supaya Ibu mengcoaching saya. Oh gitu. Oke, kira-kira dari coaching kita nih tujuan apa yang ingin Bapak capai Pak? Tujuan saya yaitu saya mendapatkan solusi atau langkah atau tindakan apa yang akan saya ambil dengan siswa saya yang bermasalah ini Bu. Oke, jadi pengennya dapat solusi dari Iya, Bapak ya. solusi. Oke. Bisa diceritakan Pak gimana Pak lebih detailnya, ada masalah apa dengan anak murid Bapak nih Pak? Oke Bu. Jadi ceritanya begini Bu. Ceritanya si murid saya ini, ya kan, yang pertama dia itu alfanya sudah banyak sampai saat ini. Dia sering tidak masuk, keterangannya alfa, saya dapat informasi dari ketua kelas. Saya gali dan saya gali kembali itu Bu. Ternyata alasan dia tidak masuk ini dia sering terlambat bangun Bu. Terlambat bangun, alasan dia terlambat bangun ini dia sering begadang malam Bu. Dia main game kata kawannya kan, dia main game sampai malam, bahkan sampai subuh mungkin Bu. Dengan dia terlambat tidur sehingga dia terlambat bangun pagi Bu. Terlambat bangun dan dia tidak datang ke sekolah tanpa keterangan. Beberapa informasi juga saya dapatkan juga Bu. Dia tuh memang kadang malam tuh sering juga main futsal. Setelah main futsal dia kecapean, sehingga bangun paginya pun terlambat, sehingga dia tidak datang ke sekolah. Itulah permasalahan yang saya identifikasi dengan temannya, dan saya cari informasi-informasi dari yang saya carikan gitu Bu. Oke, berarti Bapak tadi merasa terganggu ya, bukan anak Bapak itu yang banyak alfa dan karena tidurnya terlambat karena main game, kadang malamnya juga main futsal sampai larut, akhirnya paginya alfa gitu ya. Kayaknya emang mengganggu ya Pak ya. Iya Bu, itulah Bu. Terus selama ini kira-kira Bapak apa yang Bapak lakukan kalau menghadapi anak seperti ini Pak? Saya sudah memanggil dia, sudah 2 kali panggilan gitu Bu ya. Sudah memanggil dia dan sudah mengajak dia ngobrol kira-kira apa permasalahan dia, lalu dia menceritakan sama dengan informasi yang saya dapatkan dari kawannya Bu. Terus saya minta dia untuk berubah dan dia mau berubah Bu, tapi berubahnya paling 1 minggu 2 minggu, 1 minggu 2 minggu mulai lagi dia sering tidak masuk gitu Bu. Sudah saya panggil secara individu gitu dengan dia, dan juga sudah saya kasih pengarahan dan motivasi kepada dia.
Jadi Bapak sudah ada sebenarnya ada langkah Iya, ya, sudah. memanggil, ngobrol berdua, menanyakan dan kakak sudah berjanji. Jadi, Iya, itu. kayaknya anaknya masih terus melakukan berulang ya, lagi, berulang ya. lagi. Terus kira-kira ada tidak langkah lagi karena masih diulang, tentu Bapak punya trik apa lagi kira-kira Pak ya? Itulah Bu yang saya tuh yang terpikiran oleh saya, rencana saya Bu ya, rencana saya untuk melakukan langkah yang pertama yaitu mungkin saya tuh harus turun ke kos dia di malam hari karena dia laki-laki kan nggak apa-apa gitu Bu ya. Saya mau turun dan ingin melihat mengamati secara langsung itu langkah pertama. Terus langkah kedua yaitu saya mungkin mengajak kawan satu kos dia nih untuk bekerja sama Bu. Untuk bekerja sama supaya setiap pagi si anak ini dibangunkan oleh kawannya untuk berangkat sama-sama ke sekolah. Itu langkah yang kedua yang terpikiran dari saya Bu. Terus yang ketiga mungkin ini terakhir gitu ya Bu ya, mau tidak mau saya harus memanggil orang tuanya dan membicarakan dengan orang tuanya apa permasalahan si anak ini. Itulah yang terpikiran dari saya sekarang. Jadi bagus sekali Bapaknya dan sebenarnya udah banyak rencana ya Pak ya, bisa turun langsung tadi yang bahkan Bapak rela meluangkan waktu malam-malam ke kosnya, itu kan sebuah kepedulian Bapak terhadap anak murid, kemudian kerjasama dengan kawannya, bahkan nanti juga memanggil orang tuanya. Bagus sekali Pak. Kayaknya kalau bekerja sendiri mungkin belum efektif. Kira-kira Bapak mau melibatkan siapa lagi Pak yang bisa menyelesaikan masalah? Ya, yang pertama itulah tadi Bu, saya turun langsung tadi Bu ya. Terus yang kedua saya melibatkan kawan dia, kawan satu kos dia, kebetulan kawan satu kosnya kan di kelas sebelah nih Bu. Nah, saya akan melibatkan dia untuk ikut serta mengingatkan si anak ini supaya dia datang ke sekolah di pagi hari atau membangunkan dia pagi gitu Bu. Selanjutnya saya melibatkan juga orang tuanya, ya kan, orang tuanya nanti kalau memang tidak ada perubahan saya akan manggil orang tua. Kalau tidak ada juga perubahan, mungkin saya akan melibatkan guru BK, wakil kesiswaan dan sebagainya. Seperti itu. Jadi ada banyak yang mau dilibatkan ya Pak ya, ada kawan, ada orang tuanya, bahkan guru BK. Nah, kira-kira mulai kapan Pak ini kira-kira bisa dilaksanakan rencana Bapak tadi itu? Kebetulan kan kita hari ini kan hari Sabtu Bu ya. Hari Sabtu kan malam ini otomatis kan nggak bisa karena malam minggu kan. Kita pun tidak bisa juga melihat aktivitas mereka di malam minggu. Jadi secara langsungnya itu Bu sekitar minggu depan Bu, sesegera mungkin gitu Bu. Ya, sesegera mungkin. Minggu depan Bapak akan mulai melakukan aksi tadi ya. Dengan orang tuanya, guru BK, kawannya sebagainya itu ya. Mungkin ada lagi yang bisa kira-kira solusi lagi selain yang tadi? Untuk yang terbayangkan oleh saya pada saat ini itulah solusinya Bu. Saya akan berusaha gitu Bu. Jadi kayaknya ada gambaran solusi ya Pak ya? Udah ya. Jadi dari pemikiran kita tadi, sekarang apa yang Bapak rasakan nih? Kita udah coaching tadi tuh, udah ada gambaran tadi gimana perasaan Bapak? Perasaan saya pada saat ini sudah lumayan lega Bu, sudah lumayan tenang karena saya sudah mendapatkan juga solusi permasalahan anak saya ini tadi Bu, dan juga mudah-mudahan sesegera mungkin saya bisa melaksanakannya langkah-langkah yang saya jelaskan tadi. Jadi saya tunggu ya Pak ya kabarnya Pak ya. Oke Bu, siap nanti Bu. kita ketemu lagi, saya pengen dengar cerita Bapak nih kayaknya. Berubah nggak ya anaknya ya? Mudah-mudahan berubah, semoga bisa berubah. Oke sih, bagus sekali Pak. Apa yang bisa saya bantu lagi Pak kira-kira? Untuk saat ini cukup Bu. Nanti ke depannya apabila ada permasalahan saya lagi, saya juga minta bantu dan minta waktu luang dari Bu supaya Bu bisa mengcoachingkan saya karena saya merasa lega kalau sudah di-coaching kayak gini Bu. Siap ya, insyaallah saya Pak ya. Oke, jadi semoga semua langkah tadi bisa tercapai ya Pak ya, dan sesuai dengan rencana dan hasilnya pun memuaskan, anaknya juga bisa sadar, bisa bagus ya, sekolah dengan tenang. Mudah-mudahan. Oke, sih. Oke, terima kasih banyak Bu ya, sudah meluangkan waktu untuk saya Bu ya. Saya permisi dulu Bu ya, saya mau ada. Bu Dwi, luar biasa sekali ya tadi ya, kegiatan coachingnya sangat menarik. Dari apa namanya, cara ibu menggali situasi ya, dari coachingnya ibu tadi juga sangat baik sekali.
ya. Baik Bu Dwi, mungkin ada beberapa hal yang tadi mungkin bisa saya tangkap gitu ya dari situasi yang disampaikan oleh Pak Arpenas tadi ya, yang muridnya itu banyak apanya ya, jadi kehadirannya sangat kurang sekali. Kemudian Coach Ibu juga tadi sudah menemukan solusi untuk permasalahannya sendiri ya. Kemudian beliau dari solusinya itu tadi saya dengar beliau yang akan datang ke posnya si anak yang bermasalah ini tadi ya, kemudian ingin memanggil orang tuanya. Nah, itu artinya Coach Ibu sudah bisa menemukan solusi atas permasalahannya, atas situasi yang sedang dihadapi gitu ya Bu ya. Baik, mungkin ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan pada Ibu terkait dengan coaching yang tadi sudah Ibu laksanakan ya. Mungkin yang ingin saya tanyakan itu dari coaching yang sudah dilakukan tadi ya, yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan tadi, apakah sudah menurut Ibu gitu ya, apakah sudah tercapai? Ya, baik Bu ya. Tadi saya sudah melakukan coaching dengan Pak Arpenas dan saya merasa indikator ketercapaian saya sebagai coach gitu ya, sudah saya peroleh. Jadi tadi Pak Arpenas sudah bisa menentukan tujuan dari coaching, kemudian Pak Arpenas juga sudah mampu menyampaikan masalah-masalah beliau, kemudian yang lebih luar biasa lagi, ternyata coach saya ini sudah bisa mendapatkan solusi dari masalah yang tadinya berat dari beliau ya, dia sudah bisa mendapatkan solusi dan akhirnya bisa lega. Nah, itu ya, jadi kondisi saya bisa sudah lega dan dapat solusi, dan saya merasa sudah indikator ketercapaian pengembangan itu sudah tercapai seperti itu ya. Jadi indikator ketercapaian pengembangan itu yang diinginkan gitu ya, akhirnya sudah tercapai. Baik, saya juga ingin menyampaikan beberapa catatan hasil observasi berbasis data ya Bu ya. Jadi tadi saya membersamai Ibu ketika melakukan coaching ya, itu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Jadi terlihat sekali tadi ketika coaching itu Ibu sudah menunjukkan kehadiran penuh ya. Sebagaimana yang tadi Ibu sampaikan bahwa kompetensi yang paling ingin Ibu kembangkan itu adalah kehadiran penuh ya. Bagaimana saat coaching itu Ibu sudah mendengarkan secara aktif gitu ya, serta memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga bisa menggali situasi yang dialami oleh Penas tadi ya. Oke, selanjutnya Ibu ada satu hal lagi yang ingin saya tanyakan, yaitu kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan ya, yang ingin Ibu kembangkan atau ingin Ibu tingkatkan berdasarkan hasil coaching yang sudah Ibu lakukan barusan. Oke, jadi tadi saya sudah melakukan coaching dan ya ada beberapa kompetensi sudah misalnya sudah tercapai gitu ya, tapi saya merasa mungkin ingin mengembangkan lagi tentang membuat pertanyaan berbobot. Itu mungkin perlu latihan ya juga. Jadi kalau kita baru sekali, 2 kali coaching mungkin belum menemukan yang berbobot itu seperti apa gitu kan. Nanti suatu saat kalau kita bisa melakukan kembali coaching, kita sering dan coaching dengan orang lain itu mungkin suatu saat nanti insya Allah saya pengennya pertanyaan saya itu berbobot. Jadi coaching saya itu merasa bisa menemukan solusinya dari apa yang saya lakukan sebagai coach. Itu mungkin Bu, nanti saya kembangkan. Baik sekali ya Bu Dwi ya. Memang untuk menggali situasi yang dialami oleh coach kita itu memang salah satunya keterampilan yang perlu kita kembangkan itu adalah bagaimana kita bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga kita bisa menggali situasinya tadi, dan coach kita bisa menemukan solusinya sendiri ya atas permasalahan yang dihadapi saat itu ya. Oke, menarik sekali ya Bu ya. Jadi Bu Dwi sudah melakukan coaching tadi terhadap melakukan coaching pada Bapak Arpenas ya, rekan Ibu, sehingga beliau bisa menemukan solusi atas permasalahan. Baik, kegiatan supervisi kita sudah selesai ya. Selamat mengembangkan
kompetensi-kompetensi yang Ibu inginkan. Untuk seterusnya sukses dan tetap semangat menjalankan tugas. Terima kasih Bu. Baik, sama-sama. Saya juga terima kasih atas atas kesempatannya gitu ya untuk bisa melakukan supervisi, memberikan penilaian-penilaian yang kiranya bisa membangun lah gitu ya, supaya bisa membantu kita untuk berkembang. Oke, sekali lagi terima kasih Ibu Oke, atas sama-sama. Oke, kebersamaan. sukses juga buat Ibu ya. Oke, Terima sip. kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Arpenas, saya calon guru penggerak angkatan 10. Peran saya di sini sebagai observer. Silakan Bu, perkenalkan Bu. Baik, saya Orapia Maria Magdalena, calon guru penggerak angkatan 10. Peran saya di sini sebagai coach yang akan melakukan coaching kepada Ibu Dwi Rusminiati. Oke, baiklah. Selanjutnya langsung kepada tujuan intinya, Bu. Di sini kita akan melaksanakan coaching. Saya sebagai observer di sini ada 3 tahapan yang ingin saya lakukan. Yang pertama adalah pra supervisi, yang kedua adalah supervisi, dan yang ketiga adalah pasca supervisi. Nah, yang pertama ini yang saat ini yang kita laksanakan ini adalah pra supervisi. Dari pra supervisi ini nanti saya memperoleh beberapa informasi dari Ibu sebelum saya masuk ke supervisi. Yang mana pertama yang ingin saya sampaikan kepada Ibu di sini adalah mendiskusikan rubrik penilaian. Ya kan, rubrik penilaian di sini saya akan sosialisasikan ke Ibu. Penilaian saya di sini adalah yang pertama saya melihat Ibu, kehadiran penuh Ibu di saat coaching itu sudah hadir apa belum. Terus selanjutnya Ibu mendengar secara aktif apa tidak si coachingnya berkeluh kesah nantinya. Terus yang selanjutnya mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada si coachingnya. Terus yang selanjutnya memberdayakan si coachingnya tadi. Itu adalah bentuk rubrik dari penilaian yang akan saya lakukan, Bu. Terus yang kedua, saya mau menanyakan kepada Ibu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan, Bu? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan atau yang ingin saya tingkatkan itu diantaranya kehadiran penuh saya sebagai coach, kemudian mendengarkan secara aktif apa yang akan disampaikan oleh coach, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya, Pak. Oke, dari 3 kompetensi itu, kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu observasikan? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik ini adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coach saya, Pak. Oke, menanyakan pertanyaan yang berbobot, Ibu Iya. ya. Selanjutnya kira-kira apa indikator ketercapaian tujuan dari pengembangan kompetensi yang tadi? Baik, untuk indikator itu sendiri Pak, saya yang pertama itu mencapai tujuan Ya. coaching itu tadi. Ibu. Kemudian yang kedua, saya mampu mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh coach saya. Kemudian saya mengharapkan coach saya ini nanti bisa menemukan solusi untuk permasalahannya sendiri. Dan yang terakhir, coach dapat melakukan tanggung jawabnya sesuai dengan rencana yang sudah dibuat oleh coach. Oke, Bu. Oke, terima kasih, Bu. Itu adalah supervisinya, Bu. Nanti kita lanjut ke supervisi. Mudah-mudahan Ibu bisa memenuhi apa yang telah Ibu sampaikan tadi, Bu. Baik. Kita langsung saja, Ibu ya, untuk melakukan coaching dengan Bu Dwi. Baik, Saya siap, persilakan, Bu. Baik, Saya Bu. mengamati, Ibu ya. Terima kasih Pak. Mari. Silakan, Bu. Ya, Siang, Bu Dwi, ya. Bu Dwi, siang juga Bu Dwi. Tumben Iya. Bu Dwi. Kok lemas? Itulah, saya lagi mau curhat nih Bu Ria nih. Aduh, pusing nih. Ada waktu kan Bu Ria? Bisa dengarkan? Kebetulan saya lagi kosong nih jam mengajar. Mau cerita apa Bu? Itulah saya minta di coaching kayaknya nih Bu Ria. Lagi buntu nih otak nih Bu Ya, Ria nih. boleh cerita. Oke, jadi saya pengennya nanti kalau di coaching ini apa ya, saya jadi otak saya lebih plong gitu ya. Jadi bisa membagi waktu. Jadi saya ini karena tahun ajaran baru ya. Saya banyak ngajar 5 kelas, kemudian saya jadi kepala perpus, banyak buku data, kemudian di rumah juga
ada kerjaan rumah pasti kita kalau perempuan kan Bu Dia ya, nggak bisa kita tinggalkan. Kemudian suami saya juga sakit nih Bu Dia, jadi aduh kayaknya bingung saya nih Bu Dia nih. Jadi begitu ya Bu ya. Jadi Ibu ini sekali selain Ibu sebagai guru gitu ya, Ibu guru matematika ya kan, Ibu juga punya tugas tambahan sebagai koordinator perpustakaan ya kan. Di samping itu Ibu sebagai guru matematika mengurus suami sedang sakit gitu ya. Kalau saya ada di posisi Ibu juga mungkin saya akan memikirkan hal yang sama ya Bu ya. Baik, Bu Dwi, dari apa yang sudah Ibu Dwi ceritakan tadi, ya memang cukup berat ya Bu Dwi ya, tugas dan tanggung jawab kita. Seperti apa yang sudah Ibu sampaikan tadi. Boleh saya tanya sesuatu gitu ya? Dari kendala-kendala yang Ibu hadapi, hambatan-hambatan itu, apakah sudah pernah Ibu mungkin punya solusi untuk situasi yang Ibu hadapi saat ini? Mungkin sudah pernah coba, Ibu mungkin pernah merencanakan sesuatu, plan A, plan B, plan C dan sebagainya untuk mungkin bisa mengatur waktu tadi, karena kendalanya waktu ya Bu ya. Nah, mungkin sejauh ini apa yang sudah Ibu lakukan? Oh ya Bu Dia, kayaknya saya masih bingung nih Bu Dia apa yang harus saya lakukan ya. Jadi saya ini masih banyak sekali pekerjaan saya nih, belum selesai semua, belum kita tugas LLS menunggu, belum di rumah, belum di sekolah. Saya sih pengennya lebih bertanggung jawab ya, jadi guru bertanggung jawab ya, semuanya bisa selesai jadi guru bertanggung jawab sih Bu Dia pengennya. Sejauh ini mungkin ada satu hal yang Bu Dwi lakukan untuk mengatasi kondisi Ibu yang ya mungkin lumayan rumit ya Bu ya, membagi waktu itu tadi. Mungkin Ibu bisa ceritakan ada satu langkah yang mungkin selama ini udah Ibu jalankan supaya Ibu bisa membagi waktu Ibu dengan baik. Atau gini, akan saya daftar semua pekerjaan saya kali ya Bu Dia ya. Kemudian nanti saya satu-satu saya selesaikan, lalu saya akan membuat skala prioritas kali ya Bu Dia ya. Nah nanti mana yang dulu bisa dikerjakan, mana yang bisa kita tunda, itu kali Bu Dia ya. Baik sekali itu Bu Dwi ya. Kalau Ibu Dwi bisa membuat daftar kerjaan ya, membuat skala prioritas, mungkin dari pekerjaan yang ini dulu yang mau dikerjakan, kemudian selanjutnya mengerjakan apa ini dan itu gitu ya Bu ya. Kemudian Ibu sudah bisa membuat skala prioritas, itu menurut saya sudah sangat baik sekali. Itu bisa jadi menurut saya itu bisa membantu Ibu dalam mengatur waktu itu tadi ya Bu ya. Nah sekarang menurut Ibu kan tadi sudah sudah menyebutkan ini membuat daftar kerjaan untuk membuat skala prioritas. Nah, kira-kira rencana Bu Dwi sekarang apa? Langkah apa yang akan Ibu lakukan supaya bisa skala prioritas itu bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Bu Dwi? Yang jelas tadi ya saya mungkin menyusun jadwal ya, pekerjaan jadwal aktivitas saya, misalnya bangun tidur harus apa yang diselesaikan duluan, di sekolah misalnya ada jam kosong saya bisa menyelesaikan yang mana. Itu ya mungkin secepatnya lah saya pengennya mau buat jadwal itu ya, jadi mengatur satu persatu saya akan selesaikan lah semua kerjaan saya. Dan saya pengennya jadi itulah tadi ya, guru bertanggung jawab lah ya, jangan gara-gara kerjaan banyak kemudian semua jadi terbengkalai kan, nggak enak juga ya, karena saya percaya sama atasan kan. Jadi mungkin itu ya, itu dekat ini sih rencananya. Luar biasa Bu rencananya itu, semoga nanti apa yang Ibu rencanakan itu bisa berjalan dengan baik ya Bu ya. Mungkin satu lagi Bu, kalau saya boleh tanya ya, dalam Ibu menjalankan ya skala prioritas Ibu tadi gitu kan, mungkin ada yang terlibat dalam hal itu. Mungkin menurut Ibu pasti ada yang terlibat supaya apa yang Ibu rencanakan itu bisa berjalan dengan lancar. Kira-kira siapa yang terlibat? Benar ya Bu Dia ya. Jadi mungkin kalau saya sendiri dengan beban kerja banyak itu kan nggak mungkin ya kita semua sendiri. Kalau di sekolah di perpus saya ada kawan ya, saya kan bertiga di perpus ya.
Mungkin kita akan kerjasama ya Bu Ria ya, kita bagi tugas, jadi biar pekerjaannya cepat selesai. Kemudian di sekolah saya juga ada 3 CGP gitu kan. Nah mungkin kita juga kalau mau menyelesaikan LMS saling berkoordinasi, berdiskusi, biar kayaknya beban yang berat, tugas yang berat itu juga bisa kita selesaikan gitu kan. Kalau di rumah mungkin saya bisa melibatkan suami, anak-anak. Nah mungkin bisa ya. Jadi pekerjaan rumah kan kalau kita sendiri capek ya Bu ya. Jadi nanti ada bagi tugas lah, suami, anak-anak semua bisa dilibatkan pekerjaan ke rumah. Nah insya Allah itulah rencana seperti itu. Bagus ya Bu. Luar biasa ya Bu ya. Oke. Ngomong-ngomong nih Bu Dwi, kita udah lumayan panjang juga obrolan kita ya. Nah, kalau saya boleh tahu nih, bagaimana perasaan Ibu Tri setelah Ibu Tri cerita ke saya ya mengenai permasalahan Ibu Tri membagi waktu itu tadi ya. Gimana nih perasaannya sekarang setelah bincang-bincang? Oke, saya sekarang udah agak ini ya, agak lega ya. Karena udah bisa curhat, udah bisa, dan yang jelas sudah ada rencana ke depan. Sudah ada gambaran lah paling enggak ya, untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Ya, ada inilah pencerahan sedikit lah. Saya juga senang Ibu dengarnya Ibu ya. Semoga setelah ini nanti Ibu bisa mendapatkan solusi dari ya situasi yang Ibu hadapi sekarang ya kan. Kemudian tadi yang sudah Ibu buat skala prioritasnya itu bisa berjalan dengan baik. Nah, kemudian saya sekarang akan menunggu refleksi dari Ibu setelah nanti Ibu melaksanakan rencana-rencana Ibu ya, nanti perkembangannya seperti apa, saya dengar kabar baiknya. Saya ingin dengar ya Bu ya. Oke, sip. Makasih ya Bu Ria waktunya ya. Oke, sama-sama Bu Tri. Sukses ya. Semangat terus Bu. Sip, Ya, insya Allah. kita harus jadi wanita tangguh. Insya Allah bisa. Kasih buat Iya, semangat Ibu ya. Oke. Terima kasih Bu ya. Ibu sudah melaksanakan coaching. Peran Ibu sebagai coach dan saya sebagai observer. Jadi saya di sini sudah melihat bagaimana peran Ibu sebagai coach yang telah Ibu laksanakan tadi Ibu. Yang ingin saya tanyakan sama Ibu yaitu mengenai apa yang sudah Ibu lakukan di saat coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian yang sesuai kesepakatan kita tadi. Kira-kira apa? Baik Pak. Selama coaching tadi itu saya sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang disampaikan oleh Ibu Dwi melalui pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan ke beliau. Oh gitu. Itu menjadi penilaian tadi kemudian ya. Selanjutnya di sini saya ada beberapa catatan hasil supervisi saya, hasil pengamatan saya melihat Ibu sebagai coach. Yang pertama, Ibu sudah melaksanakan dan melakukan coaching secara keseluruhan melalui alur Tirta dan sesuai dengan prinsip coaching. Yang mana prinsip coaching itu adalah kemitraan, proses keaktifan dan memaksimalkan potensi. Terus yang kedua, Ibu juga sudah hadir penuh di saat Ibu melaksanakan coaching. Terus yang ketiga, Ibu sudah mendengar secara aktif selaku sebagai coach. Yang selanjutnya juga Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga kita menghasilkan hasil yang lebih baik gitu. Yang ingin kita capai itu sudah kelihatan di sana apabila pertanyaan-pertanyaan kita berbobot. Selanjutnya juga Ibu juga sudah memberdayakan coach Ibu dengan baik, contohnya yaitu Ibu juga sudah melaksanakan refleksi tadi, segala macam sudah Ibu laksanakan secara baik. Selanjutnya saya mau menanyakan sama Ibu nih, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil yang Ibu lakukan coaching tadi? Kompetensi apa yang ingin selain yang Ibu tadi kehadiran penuh pertanyaan berbobot tadi, apa yang ingin Ibu tingkatkan lagi? Baik. Kompetensi yang ingin saya kembangkan atau ingin saya tingkatkan itu adalah kehadiran penuh saya untuk coach saya tadi Pak ya. Kehadiran penuh, kemudian bagaimana saya bisa mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coach saya. Kemudian yang terakhir itu yang pasti memberdayakan coach saya. Oke Bu. Nah jadi yang pertama adalah kehadiran penuh, karena kehadiran penuh itu penting ya. Betul. Kita
kita kehadiran penuh itu melambangkan bahwa kita itu dengan coaching kita itu mengalir dengan selayaknya di saat kita mencari solusinya itu. Oke Bu ya, terima kasih ya Bu ya atas kesempatan dan waktunya. Nah, semoga kedepannya lebih baik lagi dan lebih sukses lagi, terutama di saat melaksanakan coaching dengan rekan-rekan sejawat kita di sekolah maupun dengan murid kita di sekolah. Ya Bu ya, terima kasih Bu ya atas kesempatan dan waktunya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Dwi Rusminiati. Saya CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Sintang. Di sini peran saya sebagai observer. Nanti saya akan mengobservasi coaching antara Pak Tawakal dengan Pak Arpenas. Silakan Pak Tawakal. Baik, saya atas nama Tawakal, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Sintang. Dalam hal ini saya berperan sebagai coach dan akan coaching Bapak Arpenas. Pak Tawakal, ini bagian dari pra-supervisi kita ya. Jadi Baik, Bu. nanti sebelum kita supervisi dan nanti mohon izin saya mendampingi Bapak dalam coaching. Nah, sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Jadi yang pertama terkait dengan rubrik penilaian. Jadi nanti saya akan menilai ya coaching Bapak. Nah, yang akan saya nilai yang pertama adalah kehadiran penuh Bapak terhadap coaching, kemudian kemampuan mendengarkan aktif, menanyakan pertanyaan berbobot, dan yang terakhir adalah memberdayakan coaching Bapak. Seperti itu. Jadi nanti ya semoga harapannya bisa tercapai ya, Baik. apa yang akan kita capai dalam coaching kita ini. Kemudian yang kedua, dari kompetensi coaching, kira-kira apa yang Bapak kembangkan dari coaching Bapak nanti? Oke, baik Bu, terima kasih. Jadi dalam hal coaching nanti saya akan mengembangkan semuanya tadi Bu ya, mengembangkan kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, terus berusaha untuk memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan terakhir itu memberdayakan coaching saya. Oke, berarti semuanya mau dicapai ya Pak ya? Oke, kemudian selanjutnya kira-kira ada enggak yang spesifik ya yang ingin Bapak ingin observasi gitu ya, apa ingin dicapai dari coaching Bapak nanti yang spesifik dari kompetensi tadi? Baik, jadi saya akan lebih fokus, lebih spesifik lagi, nanti akan menggali tentang kehadiran penuh. Berarti Bapak spesifiknya ingin menggali tentang kehadiran penuh ya dari coaching Bapak nanti. Nah, kira-kira indikator ketercapaian yang dari tujuan tadi Pak, indikator yang ingin Bapak capai dari kehadiran penuh itu yang seperti apa indikatornya? Saya akan menggali, mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi oleh coach saya, dan saya berusaha membantu coach untuk menemukan solusi dari masalah yang coach saya hadapi. Jadi bagus sekali Pak ya, ingin menggali masalahnya dan mendapatkan solusi dari masalahnya. Oke, nanti setelah ini saya akan ikut mensupervisi Bapak ya. Nanti silakan dilakukan supervisinya dan semoga sukses ya Pak ya. Amin. Oke, ya, silakan dilaksanakan Pak. Terima kasih. Terima kasih. Oh, Silakan Pak. oke Pak, terima kasih Pak. Ya. Sibuk Pak? Alhamdulillah ada lowong nih Pak. Oke Pak. Pak Arpenas, ada apa ya? Begini Pak, saya menemui Bapak di sini. Saya minta di coaching gitu Pak, di coaching dengan berbagai problem yang saya hadapi pada saat ini Pak. Baik Pak. Oke, kalau begitu bisa saya bertanya Pak Arpenas ya, kira-kira tujuan yang ingin Bapak capai selama kita menjalani coaching nanti kira-kira apa Pak, kalau boleh tahu? Tujuannya saya coaching ini dengan Bapak ini, yang pertama itu saya ingin mencari solusi nih Pak, mencari solusi terhadap anak murid saya di kelas itu yang kurang aktif, atau dalam arti kata itu jiwa raganya aja yang ada dalam kelas Pak, sedangkan pikirannya udah kemana-mana gitu Pak. Baik Pak, jadi
Oke, saya tangkap bahwa tujuan Bapak ini salah satunya ingin supaya anak itu fokus ya, dalam fokus belajar dan Pak, aktif. ya. Oke. Barangkali sudah dalam hal ini mungkin ada banyak kendala atau beberapa kendala yang Bapak hadapi, mungkin bisa diceritakan Pak? Oke Pak, terima kasih Pak ya. Jadi ceritanya begini Pak, ceritanya di saat proses pembelajaran berlangsung gitu Pak, ada beberapa murid yang memang dalam arti kata itu kurang aktif Pak. Iya. Kurang aktif dan kurang mau ikut proses pembelajaran, bahkan dia sering keluar masuk dengan alasan izin ke WC segala macam. Adapun dia di dalam kelas itu Pak, seolah-olah dia itu cuma ada raganya aja dalam kelas Pak. Iya. Sedang pikiran dia itu kemana-mana, mungkin apa yang dia dipikirkan saya pun masih timbul pertanyaan juga gitu Pak. Dan saya identifikasi juga Pak, saya coba untuk mengidentifikasi permasalahan, dan ternyata dia itu ada beberapa tuh memang kurang minat gitu Pak, kurang minat dan kurang kurang termotivasi mungkin Pak gitu Pak, dengan pembelajaran atau dengan jurusan yang kami punya gitu. Oh, begitu ya. Kira-kira Bapak kan sedang mengidentifikasi ini. Kalau menurut Bapak, kira-kira anak tersebut, kalau boleh tahu, mungkin Bapak sedikit banyaknya tahu minat anak tersebut. Kira-kira anak tersebut minatnya di mana? Mungkin dia minatnya itu Pak, mungkin saya lihat sih minatnya itu mereka tuh lebih aktif untuk belajar praktek dibandingkan dengan pembelajaran teori. Tetapi kan sebelum praktek kita kan harus teori dulu. Betul, Pak. Pak. Nggak mungkin kita langsung praktek tanpa teori Iya, dulu ya. barengan, Pak, ya. Nah mereka deh kalau di praktek itu ya lumayan aktif, tapi di saat jam teori ya itu kurang aktif dan kurang bersemangat gitu Pak. Oke Pak, jadi kalau saya amati ini kompleks permasalahannya Iya, ya, Pak ya. Dengan identifikasi masalah tadi, kira-kira Pak Arpena sudah memiliki rencana ke depannya tentang anak yang tadi ini Pak? Kalau boleh tahu Pak, apa rencananya? Saya sudah mencoba menjalankan sebuah metode, yaitu dengan membagi pembelajaran berkelompok. Tapi masih juga kurang efektif Pak, berkelompok dengan memberi peran-peran dia masing-masing di dalam satu kelompok itu, tapi kurang efektif juga Pak. Rencana saya untuk kedepannya yang terpikiran oleh saya sekarang ini Pak ya, mungkin saya akan merubah strategi pembelajaran saya Pak. Bisa dengan saya mungkin pembelajaran yang berdiferensiasi, yang mana tuh mungkin pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan anak tadi Pak ya, kebutuhan murid. Terus yang selanjutnya mungkin saya ingin merubah media pembelajaran ya Pak. Media pembelajaran mungkin saya bisa menggunakan media pembelajarannya berbentuk video nonton bersama dulu loh. Contohnya gini Pak, gini cara pemasangan batako. Nah ini loh videonya kan. Tapi kalau saya menjelaskan, itu kurang minat mereka. Mungkin dengan menonton video minatnya tertarik gitu Pak. Itu rencana baru saya Pak. Oke, baik Pak. Jadi saya luar biasa ini ya. Dan kalau saya tidak salah Pak Arpenas, ini pembelajaran berdiferensiasi ini yang lagi tren sekarang ini Pak ya. Luar biasa. Saya mengapresiasi usaha Bapak ya. Diferensiasi ini kan ada beberapa hal yang bisa didiferensiasi Pak ya, termasuk tadi ada konten ya Pak ya, konten, terus prosesnya Pak, terus yang terakhir itu adalah produknya Pak ya. Oke. Dalam hal ini Bapak sebagai wali kelas atau guru produktif Pak. Guru produktif. Oke. Guru produktif, guru praktek ya. Baik, luar biasa ya. Bapak sudah merencanakan sesuatu yang mudah-mudahan bisa merubah situasi dalam kelas Bapak. Kira-kira kalau saya boleh bertanya, kira-kira kapan akan Bapak mulai hal tersebut? Oke baik Pak, rencana saya mau mencari referensi dulu, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dulu, dan dalam waktu dekat ini saya akan berusaha mencari referensi supaya saya tidak salah langkah di strategi pembelajaran diferensiasi. Mudah-mudahan sih pada pertemuan berikutnya saya sudah bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini Pak.
Jadi kan kita ketahui bersama bahwa yang saat sekarang kan memang masih awal tahun Ya, ajaran baru Pak ya. ya. Jadi minggu-minggu ini baru saja kita selesai melakukan MPLS Pak ya. Berarti Bapak akan memulai setelah mencari referensi mungkin minggu-minggu kapan itu Pak? Kira-kira pada pembelajaran minggu kedua Pak. Oh. Minggu kedua besok. Oke, baik. Jadi luar biasa saya dengan Pak Arpenas. Bapak sudah bisa mengidentifikasi masalahnya, Bapak sudah bisa mencari solusinya, terus sudah mencapai, sudah menemukan kira-kira target waktu yang akan dikembangkan. Selanjutnya saya akan bertanya ke Pak Arpenas, bagaimana perasaan Bapak setelah kita bincang-bincang ini? Oke Pak, terima kasih Pak. Setelah kita berbincang ini cukup lama ya Pak ya, kira-kira saya cukup lega dan juga mendapatkan solusi untuk anak saya di saat proses pembelajaran itu yang masih kurang aktif atau kurang termotivasi Pak. Mungkin dengan saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini, di situ saya dituntut untuk melihat pembelajaran melihat dari kebutuhan murid, ya kan. Terkadang cara murid belajar ini kan berbeda-beda Pak ya. Ada yang sistem mendengar, ada yang sistem melihat dan sebagainya. Cukup lega Pak, cukup baik, dan juga saya akan segera mungkin untuk mencoba untuk menerapkannya ini Pak. Jadi di lain kesempatan saya akan menunggu cerita-cerita menarik dari Pak Arpenas tentang keberhasilan yang akan dicapai ke depannya. Kira-kira masih ada yang Pak Arpenas mau sampaikan atau tanyakan? Untuk saat ini sih cukup dulu Pak ya, Cukup ya, Pak, dulu. Nanti kalau seandainya ada permasalahan lagi, saya mohon waktunya dari Bapak juga untuk siap mengcoachingkan saya gitu. Karena saya merasa lega dan merasa senang sekali di saat setelah di coaching ini saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya Pak. Oke, baik Pak. Mungkin cukup ya Pak. Ya, terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktu untuk saya. Mudah-mudahan saya bisa menerapkannya ini Pak ya. Mohon dukungan dan bantuan Bapak juga nanti apabila saya mendapat kendala-kendalanya Pak ya. Oke Pak ya, terima kasih banyak Pak ya. Sebetulnya saya ada juga kegiatan lain. Saya permisi dulu Pak ya. Terima kasih banyak Pak ya sudah meluangkan waktunya Pak. Sukses Oke Pak. ya, siap. Terima kasih Pak ya. Silakan Oke, Pak. Oke, selamat siang Pak Tawakal. Siang Bu Dwi. Kayaknya tadi udah coaching ya Pak ya? Ya, sudah. Gimana perasaannya Pak? Alhamdulillah saya lega. Lega. Saya rasanya saya sudah bisa membantu coach saya untuk mengidentifikasi masalahnya, terus dengan pertanyaan saya bisa membawa coach saya itu bisa menemukan solusi dari masalahnya. Udah ikut senang ya Pak ya? Senang Karena sekali. coachingnya juga bahagia ya Pak ya? Oke, setelah kita supervisi tadi ya, observasi, sekarang kita ke pasca supervisi ya. Nanti ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan. Baik. Oke, yang pertama, apa yang Bapak tadi lakukan saat coaching, sehingga tadi kan Bapak punya kompetensi yang akan Bapak kembangkan tadi ya, jajaran penuh. Kira-kira apa yang Bapak lakukan tadi Pak untuk mencapai kompetensi yang ingin Bapak capai tadi di awal? Baik Bu, jadi dari coaching yang saya lakukan tadi, yang saya lakukan itu untuk merasa menghadirkan supaya kehadiran penuh itu saya mengikuti cerita-cerita identifikasi masalah yang telah dipaparkan oleh coach saya, sehingga saya bisa ikut merasakan keluhan-keluhan yang coach saya alami di sekolahnya. Iya Bu. Oke, bagus sekali ya Pak Iya. ya. Oke, yang kedua saya akan sampaikan mengikutinya Pak ya. Oke. Saya sampaikan catatan yang saya observasi, saya amati selama coaching tadi. Jadi yang pertama, tadi bagus sekali ya. Jadi saya melihat Bapak sebagai coach ini udah sangat luar biasa. Ya, Terima bisa membuat coach bisa menyampaikan tujuannya, kemudian bisa menggali masalah pada coach. Tadi masalah tentang anak yang nggak fokus belajar ya Pak ya. Kemudian nggak ada motivasi belajar. Oke, ternyata sudah bisa tergali semua. Kemudian saya lihat Bapak juga tadi bisa mendapat kehadiran penuh. Saya lihat
pertanyaan Bapak ini berbobot sekali, bagus sekali, kemudian bisa memberdayakan koci dan saya juga melihat tadi koci Bapak Pak Teo sudah bisa mendapatkan solusi, bahkan Betul. bisa berencana terhadap tindakan-tindakan selanjutnya seperti ini. Dah bagus sekali Pak, dan Terima saya kasih apresiasi ternyata dah sukses saya jadi coach nih ya. Terima kasih banyak, Bu. Oke, kemudian yang selanjutnya tadi kan ada beberapa kompetensi ya Pak ya. Kira-kira ada enggak yang mau dikembangkan selanjutnya selain mungkin yang sudah tercapai untuk kedepannya? Bicara Bapak gimana? Ada nggak? Iya Bu, jadi saya rasa yang masih perlu ditingkatkan itu adalah mendengarkan secara aktif Ibu ya. Karena dengan mendengarkan secara aktif saya rasa coach itu bisa lebih lebih pas lagi untuk mengidentifikasi masalah daripada coach tersebut. Jadi mungkin itu lagi yang kedepannya. Oke, berarti mendengar secara aktif Iya. ya. Oke, sip. Kayaknya itu cukup pasca supervisi kita. Dan alhamdulillah sudah selesai ya supervisi kita ya. Iya. Insya Allah ke depan kita dapat belajar kembali ya Pak ya. Iya. Oke, terima kasih atas waktu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu ya. Ya.